Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Husain, NIM 2001555039. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya, yaitu skripsi dengan judul Perancangan Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes berbasis web menggunakan Bootstrap. Skripsi ini dibimbing oleh pembimbing saya, yaitu Bapak Sugiyamta, Eskom Mkom. Yang pertama-tama saya akan mulai dari pendahuluan. Pesatnya teknologi informasi di dunia mengakibatkan timbulnya inovasi-inovasi baru dalam sistem informasi. Salah satunya inovasi sistem informasi desa, yaitu tepatnya kecamatan berbasis web, yang merupakan suatu layanan yang dirancang oleh programmer untuk aparatur desa yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang desa tersebut, layanan publik, dan pembangunan. Sistem informasi desa berbasis web menjadi pilihan yang efektif untuk menyediakan platform yang mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Dalam penjelasan ini bertujuan untuk menganalisis web yang sudah ada pada Kecamatan Banjarharjo, merancang dan membangun sistem yang mudah diakses secara responsif, aman, dan dapat diandalkan. Sistem ini juga harus mudah untuk diperbarui dan dikembangkan seiring waktu sesuai dengan kebutuhan yang berkembang dari desa Banjarharjo sendiri. Hal ini mempermudah masyarakat yang terdapat pada Kecamatan Banjarharjo ataupun pihak lain untuk mengakses dan memperoleh informasi yang dibutuhkan secara maksimal. Selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Dari tinjauan pustaka saya mengambil beberapa penjelasan terdahulu, yaitu yang pertama dilakukan oleh Arina Nurhita Hapsari yang berjudul Pemanfaatan Aplikasi Sleman sebagai Pelayanan Pengaduan di Kabupaten Sleman. Selanjutnya, website juga dikenal sebagai situs web atau portal, merupakan kumpulan dari halaman-halaman web yang saling berhubungan. Halaman pertama dari website adalah homepage, sedangkan halaman setelah halaman disebut halaman web. Dengan kata lain, website adalah web yang dapat diakses dan dilihat melalui internet. Selanjutnya ada penelitian lagi menurut Christian et al. Tahun 2018. Bootstrap adalah paket aplikasi yang saya pakai untuk membuat front end sebuah website. Bisa dikatakan Bootstrap adalah template desain dengan fitur plus. Bootstrap diciptakan untuk mempermudah proses desain web bagi berbagai tingkat pengguna, mulai dari pemula hingga yang sudah berpengalaman. Selanjutnya ada Visual Studio Code. Adalah aplikasi editor buat Microsoft yang dapat dijalankan di semua perangkat desktop secara gratis. Selanjutnya ada analisis dan perancangan sistem. Analisis pada proses data dilakukan dengan menggunakan evaluasi yang mendetail dengan melakukan observasi data kepada kantor Kecamatan Banjarharjo. Yang kedua ada analisis sistem. Hasil evaluasi masalah, hambatan yang diharapkan dapat diusulkan, perbaikan pada sistem yang dibuat atau dikembangkan nantinya. Pemecahan masalahnya tersebut dilakukan proses analisa sistem secara menyeluruh guna mengatasi suatu masalah pada proses penggunaan sistem perekapan data pengaduan masyarakat pada kantor Kecamatan Banjarharjo, di mana proses pelaporan data masih terhambat karena dilakukan secara manual dan data yang dilakukan sebelum diterima oleh instansi. Sistem yang akan dibuat bertujuan untuk mengembangkan sistem, deskripsi, gambaran sistem baru sesuai dengan kebutuhan dari kantor Kecamatan Banjarharjo tersebut. Selanjutnya ada perancangan dan pengembangan sistem informasi pengaduan masyarakat, merupakan pembuatan sistem baru di mana masalah-masalah lebih baik yang isinya adalah langkah-langkah operasi dalam pengolahan data dan prosedur-prosedur untuk mendukung operasi sistem. Alur data yang digunakan dengan proses penentuan pengaduan masyarakat adalah ada konteks diagram, merupakan tingkatan tertinggi dalam diagram aliran data dan hanya memuat satu proses. Diagram tersebut tidak ada memuat penyimpanan data dan tampak sederhana untuk diciptakan begitu entitas-entitas eksternal serta aliran data dengan menganalisis dari hasil observasi di lapangan dan hasil wawancara pada pihak pelayanan instansi dengan user dan
sebagai hasil analisis dokumen untuk arus diagram konteks pada sistem informasi pengaduan masyarakat pada kantor Kecamatan Banjarharjo dengan PHP MySQL dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, ini adalah contoh diagram konteks pada sistem yang saya buat. Itu bisa dilihat gambarnya. Jadi ada masyarakat melakukan registrasi, kemudian ada balasan pengaduan dari masyarakat juga. Selanjutnya ada use case diagram, gambaran kebutuhan terhadap sistem dalam pengolahan data pengaduan masyarakat yang penulis rancang dapat digambarkan secara sederhana melalui diagram use case berikut. Selanjutnya ada activity diagram admin. Beberapa keadaan dalam diagram aktivitas adalah tindakan dari berbagai transisi yang dipicu dari keadaan sebelumnya. Pemrosesan internal, diagram aktivitas pengembaraan proses dan aliran aktivitas tingkat atas secara umum. Berikut diagram aktivitas dari perancangan laporan pengaduan masyarakat berbasis web pada kantor Kecamatan Banjarharjo. Selanjutnya ada struktur tabel. Struktur tabel merupakan suatu tempat penyimpanan data. Penciptaan tabel dilakukan dengan menentukan struktur tabel. File struktur disebut juga sebagai kolom atau atribut setelah terbentuknya selanjutnya dapat diisikan data pada setiap file. Selanjutnya ada kebutuhan perangkat lunak. Pada pembuatan aplikasi sistem informasi pengaduan masyarakat berbasis web pada kantor Kecamatan Banjarharjo dengan PHP MySQL dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk pengembangan dan pembuatannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Windows 10 10 sebagai sistem operasi, yang kedua ada PHP sebagai aplikasi pemrograman, terus yang ketiga ada Visual Studio Code, yang ketiga ada database MySQL sebagai manajemen basis data. Selanjutnya ada framework Bootstrap, Laravel, dan yang terakhir ada Exam. Berikut adalah tampilan sistem pengaduan masyarakat yang sudah dirancang ulang, dan ini adalah halaman login admin. Terus di sampingnya ada halaman dan pengaduan, selanjutnya ada halaman register masyarakat, selanjutnya ada halaman balasan pengaduan. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan pada sistem informasi pengaduan masyarakat berbasis web pada kantor Kecamatan Banjarharjo sebagai berikut. Yang pertama, pengaduan masyarakat pada kantor Kecamatan Banjarharjo secara peningkatan kualitas kantor dikatakan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari penyediaan website dan aplikasi pengaduan masyarakat agar tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan pengaduan. Yang kedua, dari segi open disclosure, yaitu keterbukaan penerima pengaduan. Yang ketiga ada dari segi aksesibilitas di kantor Kecamatan Banjarharjo menyediakan website dan aplikasi pengaduan untuk masyarakat agar tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan pengaduan, tetapi masyarakat lebih dominan melakukan pengaduan secara langsung atau online. Dari segi responsif, petugas kantor Kecamatan Banjarharjo memiliki responsivitas yang sangat baik, di mana jika ada pengaduan masuk akan langsung ditindaklanjuti, atau jika memang tidak bisa langsung datang ke kantor untuk menanyakan cara pengaduan yang lebih baik. Terima kasih. Itu hasil presentasi saya, hasil presentasi tugas akhir saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.